Dalam episode sebelumnya, Reggie dan para Gaban berhasil menghentikan serangan invasi ke bumi yang dilakukan oleh armada pesawat tempur yang dipimpin oleh Tetsujin Mikage atau Det Gaban. Namun Det Gaban berhasil melarikan diri setelah peperangan besar berakhir. Yang mengejutkan kita semua adalah pemimpin tertinggi memutuskan untuk menonaktifkan sistem Gaban. Jadi Reggie, Setsuna, Kiki dan Kunai serta para Gaban lainnya tidak bisa berubah. Bagaimanakah mereka bisa menghadapi para pengikut Azazel seperti Dulugi, Maro, Ibu Gumiya, dan Tetsujin Mikage tanpa berubah menjadi Gaban? Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan Gaban Infinity pada minggu ini. Tapi sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Anugatsu Tokufans Urang Banua, channel yang membahas seputar Tokusatsu, mulai hal yang menarik sampai update info terbaru yang ingin dibahas. Ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan membahas serial Gaban Infinity episode 22 menuju akhir episode. Check it out! Di awal cerita, kita berada di dunianya Kunai, yaitu bumi multiverse Jet 2066, di mana Date Daisuke latihan fisik agar bisa membantu Reggie nantinya untuk melawan musuh yang sulit dan juga berlatih untuk bisa melintasi dunia lain. Setelah itu, Kunai dan adiknya Hatsune datang membawakan alat yang baru berhasil dibuat, yaitu alat tersebut namanya adalah Emogir Penjelajah Dimensi. Jadi kata Hatsune, tak perlu latihan fisik kayak gitu, cukup memiliki Emogir saja. Di dalam alat tersebut memiliki ramuan khusus aliran dari Kazanami yang dibuat ulang dan dicampur dengan komponen Yamimakuru yang diambil dari darah Reggie. Lalu untuk menggunakan alat tersebut hanya orang yang bisa berkomunikasi dengan Emogir. Setelah itu Reggie pun bertanya apakah ada efeknya dari kekuatan Yamimakuru. Lalu Hatsune menjawab tidak ada efek samping atau tidak ada efek apapun, karena kan ini cuma dibuat ulang dengan ramuan rahasia dari Kazanami. Kemudian Hatsune bertanya kepada Date Daisuke apakah kakak memiliki partner Emogir. Lalu Date Daisuke cuma berdiam. Lalu Emogir Yukaider muncul dan mau menjadi partner Date Daisuke. Kemudian Hatsune menyuruh letakkan saja Emogir Yukaider ke dalam alat tersebut. Lalu Date Daisuke bertanya apakah sudah selesai. Lalu Hatsune menjawab sudah selesai. Namun kata Date Daisuke kan kok tidak ada reaksi apa-apa di dalam tubuhku. Lalu Hatsune menjawab kembali, buktinya kemarin para Gaban lainnya sudah mempraktikkan dan hasilnya berhasil. Namun Date Daisuke masih ragu dan trauma akan hal yang dulu yang pernah dia alami. Untuk membuktikan hal tersebut, mereka semua yaitu Reggie, Agi, Hatsune, dan Kunai mengajak Date Daisuke keluar dari Cosmogabarion untuk menghirup udara segar di dunia Kunai. Dengan trauma yang sangat mendalam, Date Daisuke takut keluar dari Cosmogabarion, namun kakinya selangkah demi selangkah bergerak dan keluar dari Cosmogabarion. Dengan senang dan gembiranya lah Date Daisuke akhirnya bisa bernafas di dunia lain. Terungkap pada episode kali ini ya kan, ternyata Kiki dan Setsuna yang kemarin membantu Reggie di dunia Reggie semakin itu kan. Nah itu ternyata menggunakan alatnya Hatsune, yaitu alat penjelajah dimensi. Kirain saya mengambil DNA darah Reggie kemarin itu, kirain saya kan disuntikkan ke tubuh para Gaban lainnya, kirain pakai suntikan. Ternyata tidak, ternyata menggunakan Emogir dengan menggunakan alat penjelajah dimensi yang dibuat oleh Hatsune. Yang dicoba kan pulang siapa? Date Daisuke ya kan, tapi harus ada partnernya yaitu Emogir. Nah harus bisa ada saling berkomunikasi antara manusia dan Emogir. Nah seperti itu ya kata Hatsune tadi kan. Lalu kan Date Daisuke cuma diam, kirain tidak ada. Lalu kan datang tadi siapa? Emogir Yukaider dan membantu Date Daisuke untuk bekerja sama. Misalnya kan menjadi partnernya Date Daisuke si Emogir Yukaider tadi kan. Nah dengan cara tadi kan letakkan saja ya kata Hatsune, letakkan Emogir Yukaider ke dalam alat tersebut. Setelah itu sudah, tapi tidak ada reaksi apa-apa. Rasa lagu kata siapa Date Daisuke. Nah untuk membuktikannya kan tadi kan siapa Reggie, siapa lagi Kunai, Hatsune, dan Agi kan turun ke lapangan sudah duluan. Nah seperti itu. Namun membuktikannya tadi tuh Date Daisuke belum turun.
Jadi agak trauma juga kemarin itu pada episode 7 tuh. Tidak bisa napas ya. Rasanya ingin meninggoy ya. Makanya traumanya sangat mendalam. Jadi kan tapi nih pada saat inilah dia mempraktekannya. Nah, Tete Daisuke mencoba melangkah demi selangkah keluar dari Cosmogabarion. Ternyata bisa bernapas dengan lega, dengan senang dan gembira lah tadi Tete Daisuke senang sekali. Terima kasih juga. akhirnya aku bisa ke lapangan dan membantu Reggie. Nah seperti itu ya kan, paham lah. Kebanyakan cerita saya nih ya. Lanjut lagi ceritanya ya, lanjut. Di sisi lain, Wanibuchi dan Patran menginterogasi Himuro yang ternyata dia adalah pemuja Azazel. Lalu di tempat lain, Komisaris Warren berbicara kepada Pak Karel bahwa Komisaris Warren terkejut dengan kasus Himuro yang ternyata adalah seorang pemuja dewa Azazel. Lalu Pak Karel bertanya kepada Komisaris Warren, mengapa Anda tidak mengetahui hal tersebut? Lalu Komisaris Warren membalikan pertanyaan tersebut. Lalu Pak Karel menjawab, saya juga tidak mengetahui hal itu. Lalu Komisaris Warren berpendapat, lebih baik secepatnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik kepada seluruh staf markas besar. Kembali ke dunianya Kunai, yaitu Bumi Multiverse Jet 2066, di mana Kunai mendapatkan informasi dari ketuanya yaitu Pak Dares bahwa beliau sudah menemukan lokasi persembunyian Lulugi. Secepatnya segera ke sana. Di sisi lain, di Bumi Multiverse A8018, di mana Roy Amoy, Setsuna dan para polisi galaksi sudah menemukan lokasi Maro dan segera mengepung arena tersebut. Namun ternyata Maro dan anak buahnya sudah mengetahui hal tersebut dan Maro pun langsung menyerang secara tiba-tiba. Lalu Roy Amoy dan Setsuna ditangkap. Setelah itu Roy Amoy bertanya, siapa yang membantumu kabur dari penjara? Seketika Maro menembakkan Setsuna tepat pada jantungnya. Namun Setsuna masih hidup dan Maro pun kaget. Seharusnya kalau manusia ditembak tepat pada jantungnya maka dia akan meninggoy. Namun Maro tidak mengetahui hal tersebut bahwa Setsuna adalah manusia buatan. Setelah itu pertarungan pun dimulai. Di sisi lain yaitu Bumi Multiverse L5109, di mana Ibu Gumia sedang berada di ruangan kantor untuk meresmikan pergerakan para pengikut Azazel agar semakin cepat. Tiba-tiba Kiki dan Koto datang untuk menghentikan rencana jahat Ibu Gumia. Seketika perlawanan itu terjadi. Ibu Gumia mengeluarkan Nega Emogir, lalu para pegawai yang ada di sana terkena efek Nega Emogir tersebut dan menjadi jahat serta menyerang Kiki dan Koto. Kembali ke ceritanya Reggie dan Kunai serta Tete Daisuke yang ikut membantu untuk melawan Lulugi. Setelah mereka tiba di istana Lulugi, mereka pun disambut hangat oleh Lulugi dengan cara berbicara dulu dengan santai, lalu pertarungan pun dimulai. Lulugi cuma mengeluarkan tanda yang ada pada lengannya. Seketika energi negatif keluar dan masuk ke dalam tubuh para kroconya sehingga mereka menyerang tanpa ada kesadaran. Karena musuh terlalu banyak, pada saat itu pula Reggie pun ingin berubah menjadi Gaban, namun tidak bisa. Sama halnya dengan yang lain, yaitu Kiki, Setsuna, dan Kunai juga tidak bisa berubah menjadi Gaban. Lalu Reggie pun mencoba berubah lagi, namun tidak bisa. Mereka yang tidak bisa berubah menjadi Gaban, maka dari itu mereka pun harus sekuat tenaga untuk melawan musuh. Lalu Tete Daisuke menghubungi pusat. Mengapa para Gaban tidak bisa berubah? Namun tidak ada respon oleh Pak Karel. Padahal Pak Karel sudah mengetahui itu semua, namun beliau tidak bisa menjawab untuk saat ini. Lalu datanglah Agi dan Hatsune untuk membantu mereka bertiga. Namun bantuan tersebut tidaklah begitu penting dikarenakan musuh terlalu kuat dan banyak. Setelah itu Reggie pun mendengar suara bisikan oleh Azazel dikarenakan Reggie sebelumnya sudah meminta kepada dewa jahat Azazel untuk mengembalikan ingatan Kiki. Dengan begitu Reggie pun ingin ditarik ke dunia Maku dan harus menjadi bagian dari Azazel. Beralih ke cerita lain, di mana Setsuna dan Roy Amoy kewalahan menghadapi Maro dan pasukannya. Begitu pula Kiki dan Koto kewalahan menghadapi Ibu Gumia yang semakin kuat. Sedangkan Kunai harus berhadapan dengan musuh bebuyutannya yaitu Lulugi yang juga semakin kuat akibat dari kekuatan Azazel. Di sisi lain, Reggie yang ingin dibawa oleh Dewa Azazel ke dimensinya, lalu ada cahaya yang menarik Reggie ke tempat lain, yaitu tempat di mana makhluk dimensi tertinggi itu berada, yang sebelumnya Koto pun pernah temui. Disinilah Reggie bertemu dengan makhluk dimensi tertinggi itu, dan beliau menjelaskan kepada Reggie bahwa dirinya bukan makhluk tertinggi, melainkan utusan dari makhluk tertinggi tersebut. Lalu Reggie bertanya, apa urusannya denganku? Lalu beliau menjawab, makhluk dimensi tertinggi inilah yang mengizinkanmu menjadi seorang Gaban.
gaban. Jadi maksudnya sistem gaban di bawah kendalinya dan kami hanyalah sebagai bonekamu saja, kata Reggie. Dan beliau menjelaskan kepada Reggie bahwa di alam semesta hanya ada satu gaban. Namun makhluk dimensi tertinggi inilah yang memberimu izin kebebasan untuk bisa berkelana ke semua dimensi agar memancing Dead Gaban keluar. Tujuan Dead Gaban adalah ingin melampaui dimensi tertinggi maupun Azrael dan rencananya ingin memberontak terhadap Absolute ini. Lalu Reggie bertanya, maka Dead Gaban ada anak buahnya si Azrael? Lalu beliau menjawab, Azrael hanyalah kumpulan dari kedengkian dan kekerasan yang dimiliki oleh sifat manusia, atau istilah lain adalah genangan energi negatif. Jadi intinya dimensi tertinggi adalah cahaya, sedangkan Azrael adalah bayangan. Semakin bersinar keadilan, semakin kuat pula kejahatan. Sama seperti adanya emosi baik maupun jahat di hati manusia. Dan keduanya saling menjaga keseimbangan. Itulah disebut dengan alam semesta. Lalu beliau menjelaskan lagi bahwa sistem gaban yang memperkuat energi menjadi kekuatan, namun justru menjadi kurangnya emosi. Saat kurangnya emosi itulah dewa jahat Azrael menyusup masuk ke dalam tubuh manusia. Di saat itu pula kita tidak bisa membiarkan lahirnya Dead Gaban kedua. Oleh karena itu, semua gaban saat ini yang tidak sejalan dengan cita-cita dimensi tertinggi akan diberhentikan dan gaban baru yang akan dipilih nantinya. Mendengar hal tersebut, Reggie pun marah dan kesal. Lalu dia pun berkata, dulu aku hanya seorang detektif biasa dan sekarang aku menjadi gaban. Dikarenakan untuk menghentikan Dead Gaban, setidaknya biarkan saja aku menyelesaikan ini semua. Namun beliau menolak hal tersebut. Lalu Pak Karel datang dan berkata, bagaimana jika kita percayakan para gaban yang kita tunjuk ini mencoba untuk menghentikan Dead Gaban? Tadi sudah dijelaskan bahwa beliau, si Pak Tua itu kan ternyata bukan makhluk dimensi tertinggi, ternyata masih ada yang lainnya, yang atasnya. Berarti beliau itu adalah utusannya. Nah, utusan dimensi tertinggi, ya kita sebut saja Pak Tua itu adalah Pak Dewan tertinggi. Nah, Pak Dewan saja ya kan. Ternyata ada lebih atasnya. Dan juga beliau menjelaskan bahwa beliau ini bukanlah manusia, melainkan makhluk lain, makhluk dimensi lain. Nah, sama tadi dimensi tertinggi, tapi dengan meniru wujud manusia, sama seperti Pak Karel. Nah, ternyata saya kaget bahwa Pak Karel juga bukan manusia, melainkan makhluk dimensi lain juga. Nah, seperti itu. Dan meniru kan tadi ya kata Pak Tua tadi, meniru wujud manusia. Nah, seperti itu. Nah, paham kan? Nah, lalu beliau menjelaskan kembali bahwa siapa namanya nih, Azrael itu bukanlah makhluk monster, melainkan ibaratnya itu seperti kumpulan dari energi atau kumpulan dari iri dengki manusia seperti itu. Nah, jadi terkumpul kan seperti itu. Nah, jadi ibaratnya tuh kan Azrael ini adalah wujud seperti gimana gitu. Nah, wujud yang nggak ada. Nah, seperti energi aliran jahat. Seperti itu. Jadi ibaratnya dimensi tertinggi ini hitungannya juga wujud yang tak memiliki wujud fisik. Nah, seperti itu. Jadi ibaratnya Pak Tua tadi kan, Pak Dewan tadi kan menjelaskan bahwa makhluk dimensi tertinggi ini seperti cahaya. Nah, sedangkan Azrael ini seperti kegelapan. Nah, semakin pula keadilan meningkat, semakin pula kejahatan makin meningkat juga. Nah, saling seimbang, saling menyimbangi, sama seperti yang ada di dalam hati manusia ya Allah. Yang hati manusia memiliki ada sifat jahat atau sifat baik juga. Nah, sama itu. Itulah disebut dengan alam semesta. Nah, itu juga dimaksud ya kata si siapa Pak Dewan tadi itu. Jadi saya sebut bukan makhluk tertinggi lagi lah, melainkan utusan dari makhluk tertinggi, yaitu Pak Dewan saja kita sebut. Nah, yang Pak Tua tadi itu. Nah, jadi Reggie bertanya kenapa si para gaban tidak bisa berubah. Nah, dijelaskan oleh Pak Tua tadi kan, Pak Dewan tadi ya kan, Pak Dewan, bahwa para gaban yang sekarang ini tidak sejalan dengan keinginan dimensi tertinggi. Maka dari itu para gaban yang ada nih dihentikan atau sistem gabannya dinonaktifkan. Jadi nantinya akan digantikan dengan gaban yang baru. Nah, seperti itu, paham lah. Nah, paham kan? Nah, namun kan istilahnya kan
Kesal si Reggie ini, harusnya kan kenapa secara sepihak membatalkan kayak itu nah ya kan. Lalu kan datang Pak Karel membujuk apa namanya nih, bujuk si Pak Dewan tuh nah. Pak Karel menjelaskan harusnya kan kita beri kesempatan dulu kan, ibaratnya tuh kan segaban yang ada yang kita tunjuk ini nah, apakah bisa menyelesaikan atau bisa apa namanya nih, menghentikan dan gaban nah, seperti itu kan. Si Reggie ini nah bagus sudah hitungannya, sudah ibaratnya emosi manusia sudah dia pahami dah nah, apa namanya nih, dan juga dia memiliki gabungan dari Emolgir dan kekuatannya Mimakuru. Nah, padahal kekuatannya Mimakuru itu kan ibaratnya dia kata pakar tadi kan kekuatan jahat, namun diubah menjadi kekuatan diri sendiri untuk menjadi kekuatan kebaikan. Nah, seperti itu, paham kan? Nah, maka dari itu ibaratnya tuh Jaka Pakarel. Nah, beri kesempatan dulu. Nah, setelah itu Pak Dewan tuh berdiam sejenak, lalu hatinya pun luluh. Nah, seperti itu kan. Setelah itu Pak Dewan memberikan izin kembali untuk berubah Jojaku. Lalu sistem gaban yang dinonaktifkan tadi itu kan dibatalkan jauh. Mantap. Seketika para Emolgir aktif kembali. Wih, aktif. Nah, maka dari itu kan pas mendekati akhir episode kan, para gaban seperti Kiki, Setsuna dan Kunai serta Reggie itu kan terakhir bisa berubah, dan berakhirlah episode 22 kali ini ya kan. Episode selanjutnya yaitu episode terakhir. Episode terakhir kita akan melawan para musuh-musuhnya, musuh bebuyutan masing-masing ya kan, yaitu siapa? Maro melawan siapa? Setsuna dan Goemon ya kan. Yalah musuhnya Maro kan. Kiki sama Koto kan musuhnya siapa? Musuh bebuyutannya Ibu Gumiya. Nah kan, sedangkan Kunai siapa musuh bebuyutan lagi selain siapa? Lulugi ya kan. Nah, sedangkan Reggie nantinya akan melawan Dead Gaban. Nah, tapi kita tidak diperlihatkan musuh terakhirnya, apakah si siapa namanya nih, Ajajol kan kada diperlihatkan. Nah, apakah musuh terakhirnya si siapa tadi? Dead Gaban saja. Nah, seperti itu. Kan sudah jelaskan Ajajol itu seperti wujud tidak ada memiliki wujud fisik. Nah, kayak seperti iri dengki orang kan, atau kumpulan seperti itu. Nah, paham lah. Paham. Jadi kan ibaratnya nih musuhnya nih, musuh terakhir ya jelas bisa Dead Gaban. Nah, tapi kita tidak tahu lagi, saksikan saja episode terakhir minggu depan. Ya, terima kasih telah menonton pembahasan saya sampai selesai. Ya, yang tadi saya belum subscribe dulu ya kan, tadi di awal gak ada. Subscribe dulu yang baru datang atau yang baru nonton di channel saya. Silahkan sedekah subscribe-nya dulu ya, biar channel kita makin maju ya kan. Ya paham lah. apalagi ya mohon maaf kalau ada perkataan atau kesalahan dalam menyampaikan pada video kali ini ya kan. Dan terima kasih atas doanya untuk kalian semua. Alhamdulillah, nih penyakit saya nih agak kurang dah, jadi pusing saya pun agak mendingan ya kan, gak pusing kayak kemarin itu yang minggu lalu ya kan, pusing banget kayak gitu. Nah jadi kan hampirlah beda sip dah ya. Itu saja akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tokopens Uang Banua. Dadah.